Shalom, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian BMPD Sulawesi Tengah. Kita mengucap syukur untuk sore hari ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Dan kita juga bersyukur buat sore hari ini kita boleh berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita datang kepada Tuhan, kita sujud di depan altarnya, kita menyerahkan hati, pikiran dan jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima
kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mengucap syukur buat setiap hal apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau berkata selalu bahwa Engkau Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa pada sore hari ini biarlah Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan melalui puji-pujian, melalui pendengaran firman-Mu. Bapa, karuniakan hati yang haus dan lapar akan kebenaran agar kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Lawat setiap kami Tuhan, jamah kami Tuhan, perbaharui hati kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan, kita angkat satu pujian. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan setiap hati, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mau dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya,
katakan dengan iman. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratku memenuhiku, hadirat kudusmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratku memenuhiku, hadirat kudusmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya Kami menyiapkan ladang hati kami untuk Engkau taburkan dengan benih firman-Mu. Kami memberi hati kami memberi hidup kami. Sekalipun Tuhan kami capek, tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami, hamba-Mu yang Engkau percayakan menjadi suara-Mu pada ibadah perbankan pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bang Penin yang telah Tuhan pakai untuk menjadi sumber berkat, menjadi tuan rumah untuk ibadah ini. Mari Roh Kudus Engkau berbicara, Engkau tawan kami dalam Roh-Mu, supaya apa yang harus kami terima berasal daripada Tuhan. Bersabda kepada kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Lina yang sudah memberikan kesempatan untuk hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bulan-bulan ini kalau saudara lihat di mana saja ya, tadi kalau teman-teman pakai baju merah itu artinya itu ada kaitannya dengan tanggal 14 Februari ya. Nah, tanggal 14 Februari kita itu saya lihat itu kayak ya cuman bagi-bagi coklat ya. Jadi apa artinya sih bagi coklat kan gitu ya. Nah, tapi mari kita lihat ada satu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Kalau Bapak Ibu lihat Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 ini sudah dihafal, kita semua sudah hafal di luar kepala ya. Saya baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, sebesar apa kasih Allah akan dunia ini? Ya. Kalau saudara mengerti ayat ini, maka benar-benar saudara akan paham bahwa kasih itu bukan sekedar cuman bagi-bagi coklat ya, bukan sekedar cuman seperti kasih di dunia ini ya.
Bahkan kalau saya berkata bisa MTV ya, more than Valentine. Harusnya seperti itu. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Nah, kasih Allah sebesar apa? Ya. Nah, mari saya bawa Bapak Ibu untuk mengerti firman ini. Kita buka bersama sebesar apa kasih Allah itu? Ya, sebesar apa? Ya, dalam Kejadian 3. Ya, dalam Kejadian 3. Saudaraku, lalu dalam Kejadian 3, kalau saudara nanti lihat, ya, Tuhan merancang kita untuk kekekalan. Ya, kekekalan itu artinya gini, hidup selamanya. Ya, nah, tapi saudara lihat, Tuhan tetap punya cara. Ya, Tuhan merancangkan manusia itu hidup selamanya. Kalau nanti Bapak Ibu baca ya di dalam kitab Kejadian pertama. Ya, nah, lalu kemudian akibat daripada dosa, kemudian manusia itu tidak lagi hidup selamanya. Manusia harus mati, ya kan? Nah, mati karena apa? Akibat dosa, ya. Nah, saudara mesti tahu itu. Nah, lalu saudara lihat sebesar apa peran Tuhan waktu manusia itu berdosa. Bapak Ibu bayangkan ya, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Saudara lihat ya. Mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara lihat. Jadi saudara bayangkan ini baru penciptaan. Tiba-tiba manusia itu langsung jatuh ke dalam dosa. Tapi saudara perhatikan bahwa manusia dalam kemampuannya, maaf kata saya bisa pakai kata ini, hanya bisa pakai cawat. Ya. Manusia dalam keberdosaannya hanya bisa pakai CD, celana dalam. Coba kita lihat. Nah, apa yang kemudian Tuhan lakukan untuk anaknya ini? Nanti saudara lihat dia mencoba, Tuhan mencoba untuk berkomunikasi dengan manusia ini. Lalu kemudian Tuhan bertanya kepada manusia itu. Lalu perhatikan baik-baik, sebesar apa kasih Allah untuk manusia yang sudah berdosa. Perhatikan, selagi manusia itu berdosa, kalau nanti saudara lihat dari pembicaraan, selagi manusia itu berdosa, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa buat dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti saudara lihat, karena manusia itu dalam ketelanjangan, dia tidak bisa, hanya mampu pakai cawat. Saudara perhatikan, redemption, penebusan pertama terjadi di kitab Kejadian selagi manusia berdosa. Kenapa saya bilang redemption? Penebusan. Karena untuk pertama kali di Taman Eden, di Gan Eden, itu terjadi pertumpahan darah yang pertama. Darah apa? Darah daripada binatang. Yang kemudian Tuhan pakaikan yang disebut dengan kutunot or dalam terjemahan Ibrani. Kutunot or. Apa itu? Jubah. Jadi manusia itu waktu dia belum jatuh dalam dosa, dia punya kutunot or. Ya, jubah terang. Ya, kutunot itu jubah terang. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, Tuhan mengangkat jubah itu. Ya, nanti saudara ngerti kenapa, saudara akan mengerti kenapa waktu manusia berdosa, kenapa tiba-tiba kutunot or itu diangkat. Nah, jubah ini sebenarnya nanti saudara lihat di kitab Perjanjian Baru, dibilang bahwa manusia akan dipakaikan tubuh kemuliaan. Nah, jubah terang ini, ya, kutunot or ini dicabut, diangkat sama Tuhan. Nah, lalu kemudian tetap bahasa yang sama, kutunot or, tapi hanya jadinya jubah kulit. Coba saudara bayangkan, manusia nggak bisa bikin apa-apa. Makanya saya bilang, sebesar apa? Sebesar manusia itu dalam keadaan berdosa, nggak bisa pakai baju, nggak bisa pakai apa-apa, hanya mampu pakai cawat. Itu pun dia bersembunyi. Dan saudara perhatikan, di sini ini adalah konsep penyembahan pertama Tuhan ajar buat Adam. Saudara nanti baca di dalam Kejadian 4,
kenapa sampai Kain punya persembahan tidak diterima oleh Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan kepada papanya bahwa papanya ini tahu bahwa Tuhan itu tidak pengen kalau dia pakai sesuatu tanpa ada darah. Makanya saudara lihat, harus ada darah. Jadi bayangan daripada penyembahan itu sudah ada. Sebenarnya Bapak Adam dan Hawa sebenarnya sudah mengerti. Makanya cawat itu dari apa? Hasil pertanian kan. Nah Tuhan tidak menginginkan itu. Nanti saudara baca di Kejadian 4. Ya. Nah saudara, sebesar apa? Selagi manusia itu berdosa, kasih Tuhan sudah ada. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu bahwa begini, selagi Anda dan saya berdosa hanya karena Anda belum sadar, bukan berarti keselamatan dari Tuhan tidak ada pada hidup saudara. Dengar baik-baik ini. Ya, itu pertama. Mari kita lihat yang kedua. Ya, saudara lihat nggak bisa pakai celana kan? Saudara lihat? Nah, jadi kalau saudara hanya membandingkan kasih itu dengan satu coklat, aduh kasihan. Ya, kasihan. Kalau saudara cuman lakukan itu, kemudian hanya bantu tetangga, cuman aduh kasihan. Ya. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-17. Kejadian 3, masih dalam keadaan manusia berdosa. Sebesar apa kasihnya? Yang kedua, ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita. Ya. Ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ayat yang ke-19, bukan 17, 19. Yang kedua, sebesar apa? Saudara nanti lihat, dengan manusia ini sudah dapat konsekuensi, ya, sudah dapat akibat dosa. Tapi saya mau tanya, ya, dengan berpeluh, ya, engkau akan mencari makananmu. Kalau saya bawa dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, pernah enggak dengar dari orang tua kita? Kalau misalnya mereka lagi kerja di kantor, terus anak-anaknya sekolah asal-asalan, pasti ngomongnya gini, kamu tahu tidak, papa ini kerja, mama ini kerja capek oleh keringat. Jadi gambaran sepertinya kayaknya kutuk ini ada pada kita. Tapi saya mau kasih tahu, ada sesuatu yang saya mau bilang, apakah benar terjadi seperti ini dalam hidup kita? Itu Bapak Ibu sendiri jawab. Karena saudara lihat, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Nah, makanan di sini bukan food. Nanti kalau saudara lihat di terjemahan aslinya, makanan di sini bukan food. Saya ulangi, bukan food, tetapi di situ ditulis bread. Dalam terjemahan Ibrani dibilang lehem. Ya. Nah, sekarang saudara tahu Bethlehem. Beit itu rumah, lehem itu roti. Jadi bayangkan saudaraku, waktu manusia itu lagi berpeluh, katanya tanda petik. Tapi bayangkan pulang, dia sampai di rumah, ada roti di atas meja. Pertanyaan saya buat saudara, roti ini dari mana? Manusia belum tahu tentang gandum. Manusia belum bisa mengolah tentang yang namanya roti. Tapi saudara bayangkan, waktu dia bersusah payah, waktu dia berpeluh, apakah benar dengan peluhmu? Maka engkau akan mendapatkan sesuap nasi. Saat ini Anda jawab. Saya bilang tidak. Bayangkan saudara, dia taruh roti di atas meja makan Bapak Ibu semua. Nah, roti dari mana? From heaven. Nah, lehem ini, roti ini yang kemudian di loteng Yerusalem, waktu Yesus mengangkat roti, dia merefer kepada lehem. Sebenarnya roti yang Tuhan angkat di loteng Yerusalem itu adalah duplikat daripada roti bread from heaven yang ada di dalam Kejadian 3
ayat yang ke-16. Makanya perhatikan perkataan Tuhan. Waktu dia mengangkat roti, selalu dia berkata gini, remember. Ingatlah akan aku. Apa? Ingatlah bahwa dalam berpeluh, ingatlah bahwa dalam kutukan sebenarnya, ingatlah bahwa untuk makanan sampai masuk, sampai di atas meja kamu, itu adalah satu perjuangan. Tapi lihatlah apakah benar itu karena perjuanganmu. Buktinya roti itu yang disediakan. Kedua, lihat, karena begitu besar. Sebesar apa? Sebesar, maaf, nggak bisa pakai kolor, nggak bisa pakai CD, nggak bisa pakai cawat, hanya mampu cawat. Sampai cawat masih harusnya, kalau saya bilang harusnya sudah tidak telanjang. Kenapa dia masih bersembunyi? Karena dia tidak bisa bikin apa-apa. Ide selalu dari Tuhan. Ide tidak pernah dari manusia. Saya bersyukur hari ini Bang Penin menjadi sumber berkat buat perbankan. Dan saya tahu ini idenya pasti datang dari Tuhan. Semua yang lahir dari Allah selalu mengalahkan dunia. Baca di kitab Yohanes. Ya. Nah, yang ketiga. Sebesar apa kasih Allah? Masih di Kejadian 3. Lihat, selagi manusia berdosa. Saya mau kasih tahu. Kasih itu sudah ada selagi manusia itu berdosa. Jadi kalau kemudian Anda hanya merayakan Valentine, hanya seperti dunia merayakan, barangkali Anda belum paham. Makanya pada sore hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk berkata kepada saudara tentang kasih yang tidak pernah berkesudahan. Itu tema hari ini. Saudara lihat ayat yang terakhir. Dalam Kejadian 3, maksudnya waktu manusia berdosa ya. Masih dalam Kejadian 3. Ya. Jadi Kejadian 3 ini semua bicara tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Bayangkan, waktu jatuh dalam keadaan dosa saja, intervensi Tuhan sudah ada. Makanya saya bilang, ya, Anda berkata Tuhan baik, saya mau kasih tahu. Bukan waktu Anda diberkati, Anda berkata tidak. Lagi gila-gilanya kamu, lagi mabuk-mabuknya kamu, lagi berantakan hidupnya kamu. Saya mau kasih tahu, sebenarnya kasih Allah itu sudah ada. Hanya karena engkau belum menyadarinya, bukan berarti kasih itu tidak ada. Ya. Kejadian 3 ayat yang ke-24. Kalau saudara baca ini, waduh, saya sampai bertanya-tanya waktu membaca ini. Ia menghalau manusia itu, ya. Ia menghalau manusia itu, ya. Dan di sebelah timur Taman Eden, Gan Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mari kita rekonstruksi sebentar, ya. Mari kita rekonstruksi. Manusia ini barusan makan pohon berpengetahuan baik dan jahat. Oke? Nah, saudara lihat. Nah, lalu begini saudaraku, ya. Lalu saudara lihat. Nah, seharusnya kalau kita merekonstruksi ayat ini berarti begini. Sebenarnya kan, loh Tuhan, kenapa? Kalau manusia itu sudah berdosa, kan dia udah makan ini pohon pengetahuan baik dan jahat, ya kan? Nah, kenapa sampai kemudian kok Tuhan tega sekali? Kenapa dia justru tutup itu jalan menuju kepada pohon kehidupan? Loh, harusnya kan kita berpikir, Tuhan, kenapa kau pagari itu jalan menuju kepada pohon kehidupan? Bukankah kan gampang saja kan? Lagi-lagi kita punya pandangan yang keliru tentang Tuhan. Anda harus tahu bahwa konsekuensi dosa
sudah dijatuhkan. Nanti Anda baca di atas. Perempuan sudah dapat eksekusi. Pasalnya sudah turun dari sorga. Laki-laki pasalnya sudah turun. Ular pasal sudah turun. Artinya eksekusi sudah terjadi. Artinya manusia sudah dapat yang namanya hukuman dosa. Nah, apa artinya? Kalau sampai Tuhan, kenapa sih Tuhan tutup jalan itu? Kenapa dia menghalau kerub? Ya, 2 kerub. Dia menghalau jalan masuk. Kenapa dia menghalau? Dengar baik-baik. Saya mau kasih tahu. Justru karena dia menghalau, yang kita tidak pernah paham. Karena pertama, dia sudah dapat hukuman. Dan kalau dia tidak halau manusia ini, maka dengar, kalau sampai manusia ini masuk ke sini, maka tidak akan ada lagi keselamatan bagi kita. Artinya, kalau sampai manusia itu masuk sampai di sini, artinya begini, kematian kekal akan menjadi bagian hidup kita. Tidak akan ada lagi kebangkitan. Tidak akan ada lagi akhir zaman. Tidak ada, selesai. Nah, lihat. Kita salah pahamkan tentang Tuhan. Di dalam Kejadian 3. Saudara, Allah mengusir. Tahu? Kata mengusir itu apa? Dari kata gerus. Dari akar kata gerus. Gerus itu apa? Divorce. Divorce itu apa? Bayangkan mau jadi apa? Saudara, kalau saya mau cerita tentang keluarga yang berantakan karena perceraian. Barangkali saudara akan menceritakan segudang tentang kesengsaraan anaknya barangkali. Tapi dengar, dia mengusir begitu rupa. Tapi di other side, dia merenda sesuatu yang terbaik. Wow, saya pakai kata ini, dia merenda. Di other side, di sisi gunung yang satu, dia bekerja dalam timingnya, dalam waktunya, dengan caranya. Bagi Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Ini ayat yang saya kasih sebagai tema hari ini. Ya. Dengar, kasih tidak berkesudahan. Lihat. Lagi berdosa, kasih Tuhan tidak pernah berkesu. Lihat. Pakai celana kolor enggak bisa. Oke. Makan sebenarnya makanannya tuh makanan kutukan. Tapi dikasih bread, dikasih lehem. Harusnya mati. Tapi kemudian Tuhan menolong manusia itu. Dia pakai malaikat kerub bernyala-nyala. Jangan sampai kamu ke sana. Kalau sampai kamu ke sana, nak, kamu mati selamanya, nak. Sekarang baru kita ngerti. Yohanes 1 Korintus 3 ayat 18. Ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesu. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat yang paling terakhir. Cyber, yang paling terakhir di bawah. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah love. Kasih yang paling besar. Saya berdoa supaya kita tidak beragama.
Sebab hari-hari ini ya, orang beragama tapi hidupnya tidak beragama. Lebih baik orang itu tidak kenal Tuhan, tapi hidupnya lebih Kristen daripada agamanya. Kalau saudara mau berbuat baik, saya mau kasih tahu. Orang dunia pun Tuhan bikin baik. Tuhan kasih hujan kok. Tuhan kasih panas kok. Mereka juga dapat. Terus yang membedakan kita dengan orang dunia apa? Mari kita renungkan. Kebenaran firman ini bagi kita semua. Saya percaya, dengar, Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu adalah pribadi Tuhan. Kasih itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Makanya dia tidak akan berkesudahan. Segalanya akan berakhir. Saya berdoa kepada kita semua pada sore hari ini. Biarlah kita dimampukan oleh Tuhan supaya kita menjadi agent. Kita menjadi orang yang betul-betul tidak cuma beragama. Tapi agama, iman dan perbuatan kita berjalan secara bersama-sama. Kitab Yakobus berkata, demikianlah tubuh tanpa roh, demikianlah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya berdoa bagi kita sore hari ini. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sentuh kami pada sore hari ini. Sekalipun kami lelah, tapi hamba berdoa, Roh Kudus sanggup berbicara menembus alam-alam keterbatasan kami. Roh Kudus sedang berbicara kepada para bapak-bapak di tempat ini. Roh Kudus sedang berbicara kepada para ibu di tempat ini. Roh Kudus sedang berbicara kepada para pemimpin di tempat ini. Apakah kasih-Mu? Apakah kasih-Mu itu seperti kasih Yesus? Apakah kasih-Mu itu berbasis tak berkesudahan? Atau kasih-Mu terbatas? Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, tolong kami semua supaya benar-benar Tuhan, ketika kami menjadi duta besar Tuhan untuk mempresentasikan love, kasih never fail, yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau bersungut, kami tidak mau memilih untuk bersungut-sungut dalam hidup ini. Kami mau bersyukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memakai kami sebagai pejabat publik untuk melayani kota kami, untuk melayani tanah ini. Blessing Tuhan turun atas BMPD di dalam nama Yesus. Biarlah mereka bertumbuh ke arah Tuhan. Mereka bertumbuh sehingga mengerjakan pelayanan yang terbaik bagi kota kami, bagi negeri kami, bagi bangsa ini. Berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian Apitula yang telah membawakan firman untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada tim GBI Rock yang telah membantu acara ibadah hari ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang meluangkan waktu untuk mendengarkan firman hari ini. Juga kepada yang merayakan Chinese New Year dan merayakan Valentine, Happy Chinese New Year dan Happy Valentine. Dan semoga firman Tuhan yang dibawakan hari ini dengan bertemakan Love Never Fails dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Shalom.
Kami berdoa pada sore hari ini teristimewa untuk keluarga-keluarga perbankan. Secara khusus hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Dan hati anak-anak kembali kepada Bapa. Hamba berdoa biarlah unlimited love, kasih tanpa batas itu mengalir, memenuhi pribadi-pribadi, memenuhi keluarga-keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kasih itu menjangkau saudara-saudara kami. Kasih itu memberkati, kasih itu memberi, kasih itu menolong, kasih itu tidak menuntut balas. Hamba berdoa pada sore hari ini, biarlah semua kami dipenuhi oleh kasih tanpa batas itu. Turun mengalir memenuhi kami. Sehingga kami bekerja dengan kasih Tuhan. Kami bekerja dengan mengedepankan kasih Tuhan. Karena kasih-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Hamba berdoa untuk Bang Penin hari ini yang menjadi tuan rumah. Tuhan Yesus memberkati pemimpin daripada Bang Penin, Tuhan di pusat maupun sampai ke daerah. Hamba berdoa untuk karyawan-karyawatinya. Tuhan memberkati. Tuhan memberi kesehatan kepada mereka. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Kalau ada yang sakit, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah memberi kesembuhan kepada setiap karyawan-karyawati atau keluarga yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh bank yang ikut serta dalam ibadah ini. Hamba berdoa untuk para pemimpinnya. Hamba berdoa untuk karyawan dan karyawati. Hamba berdoa untuk anak-anak mereka. Biarlah Tuhan tubuh, roh dan jiwa mereka terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan yang sakit. Yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, Tuhan sembuhkan. Cleaning service, parkiran, semuanya Tuhan yang terlibat untuk manajemen, bahkan melayani kota ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, para pemimpinnya diberikan hikmat, para pemimpinnya diberikan kekuatan, para pemimpinnya diberikan kesehatan dan kemampuan daripada Tuhan. Sehingga kami menjadi biji mata Allah. Sehingga kami menjadi representative of Christ's kingdom. Menjadi perwakilan kerajaan Kristus di tempat pekerjaan. Sebab pekerjaan kami adalah ibadah yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk persekutuan perbankan yang manis. Biarlah terus terbangun Tuhan. Persekutuan perbankan ini. Supaya nama Kristus ditinggikan. Supaya kami benar-benar mencerminkan Tuhan. Kehidupan Kristus. Itu di dalam kehidupan pelayanan kami. Kehidupan pekerjaan kami. Kehidupan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semua tim yang telah mengambil bagian untuk terlaksana akan ibadah online ini. Tuhan pun memberkati setiap kami yang terlibat. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Terutama di masa pandemik ini. Kami percaya seperti Daud berkata, ia memandang ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongannya? Pertolongannya ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapa, kami bersyukur, berkati pemerintahan kami, berkati kota kami tercinta, berkati semua sistem pemerintahan kami. Tuhan, kami ada untuk serve, melayani tanah ini. Kami berdoa supaya tanah ini diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan perbankan yang ada
di tanah ini. Terima kasih Bapa. Banyak yang kami mau doakan, tapi sebelum kami menuturkan satu demi satu, kami percaya Tuhan telah mengetahui semua yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Untuk rekan-rekan yang akan mengumpulkan persembahan, boleh mentransfer persembahannya ke rekening yang sudah tertera di bawah. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar.
berkaturi. How great thou art. 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 Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita akan menyelesaikan akan ibadah BMPD pada sore hari menjelang malam hari ini. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu semua menghormati Tuhan bisa bangkit berdiri di tempat di mana Bapak Ibu sedang menyaksikan, melakukan ibadah ini. Dan kembalilah ke rumah tangga saudara Bapak Ibu sekalian, kembalilah ke pelayanan Bapak Ibu sekalian, kembalilah ke tanah panggilan Bapak Ibu sekalian. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, angkat wajahmu. Dengar, penyertaannya akan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Kekuatannya yang besar akan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Jangan engkau bimbang dan ragu, sebab Immanuel, Allah akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera, sukacita akan membual-bual dari kehidupanmu, dari hatimu, keluar tertumpah menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Berkat-berkat ini turun di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.